apa kabar? Ada sukacita hari ini, amin. Puji Tuhan. Kak Heni juga hari ini bersukacita sekali. Kita bisa berkumpul bersama, walaupun kakak di rumah kakak, kamu di rumah kamu, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada, amin. Amin. Nah, hari ini sebelum kakak ceritakan sebuah cerita buat adik-adik semuanya, kakak mau undang semua kita untuk mempersiapkan hati. Kita berdoa bersama ya. Coba adik-adik nanti keluarkan suaranya, biar kita semakin lagi semangat. Tuhan Yesus pasti suka lihat kita. Oke? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami sukacita, masih memberikan kami berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Bahkan hari ini kami juga boleh Tuhan mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahaminya, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, sebelum kakak lanjutkan dengan sebuah cerita, kakak mau tahu dulu, cerita minggu lalu masih ingat gak? Oke, benar sekali, cerita tentang Tuhan memberkati anak-anak yang sukacita menyambut Tuhan. Nah, hari ini ceritanya masih sama, tapi dengan orang yang berbeda. Ini dengan seorang wanita. Nah, di mana ya cerita itu tertulis di kitab kita? Nah, adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita. Kamu buka dari kitab Lukas. Lukas itu di Perjanjian Lama atau Baru ya? Baru, benar. Lukas 8 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Oke, kakak ulangi ya. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Nah, ini ceritanya mengenai seorang perempuan yang sakit. Nah, pada ayat 43 dikatakan bahwa seorang perempuan sudah 12 tahun. Lama atau sebentar itu ya 12 tahun? 12 tahun itu lama. Iya, dia sakit. Dia sakit pendarahan dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter ataupun tabib pada saat itu. Waduh, sedih ya. Nah, kemudian dia karena tahu bahwa Tuhan Yesus akan melewatinya, maka dia berusaha mendekati Yesus. Nah, orang-orang itu kan kemarin kita tahu kan, banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus dengan semangat. Nah, saat itu juga banyak orang yang berada di sekitar Tuhan Yesus, dan ia berusaha mendekati Yesus dan menjamah atau memegang jubahnya Yesus ya. Dan saat dia memegang itu, ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sembuh, dia merasa tidak sakit lagi. Nah, ketika itu Tuhan Yesus sadar ada yang telah menjamah atau memegang jubah Tuhan Yesus. Jubah itu pakaian yang dipakai Tuhan Yesus, dia berukuran panjang nanti sampai kaki ya adik-adik. Nah, terus dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Terus orang-orang tengok-tengokan tuh ya, lihat-lihatan siapa ya. Nah, saat itu muridnya berkata, banyak orang di sini Tuhan, banyak orang di sini guru, bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang memegang? Ya kan, kalau banyak orang kan pasti banyak bersentuhan dengan yang lain. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu ada yang menjamah dia karena ingin mendapatkan kesembuhan, karena dia merasa Tuhan Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya. Nah, perempuan itu pertama dia setelah menjamah dia mundur, dia takut. Tapi karena Tuhan Yesus sudah berkata demikian, akhirnya dia
pun maju dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tersungkur itu seperti menunduk ya adik-adik. Nah, dan ia mengatakan bahwa ia telah menjamah Tuhan Yesus, menjabah jubahnya, dan dia sembuh. Selama ini dia sakit pendarahan sudah lama sekali. Berapa tahun tadi adik-adik? 12, betul, itu lama ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa perempuan ini begitu sangat yakin bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus pun berkata kepadanya bahwa, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Wah, Tuhan Yesus bukan hanya sayang sama anak-anak, tapi Tuhan Yesus melihat juga sayang kepada orang-orang yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan ini tadi. Perempuan ini yakin hanya sekedar menjamah jubahnya bisa sembuh. Dan Tuhan Yesus suka melihat orang-orang yang begitu percaya akan Tuhan. Adik-adik, coba kakak tanya nih, adik-adik pernah sakit gak di rumah? Pernah ya. Nah, kalau kamu sakit, kira-kira yang kamu lakukan apa? Pasti kamu akan mencari bantuan misalnya, atau kamu minta sama mama sakit, biar dibantu untuk berobat. Pastikan kalau sudah kita berobat, terus kita pergi ke dokter misalnya atau ke rumah sakit, setelah itu kita apalagi yang akan kita lakukan? Kalau Kak Heni, pastinya Kak Heni akan berdoa, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan suka untuk menyembuhkan anak-anak yang mau datang kepadanya, yang berdoa, yang meminta kesembuhan padanya. Seperti yang sudah kita baca di kitab hari ini, bagaimana seorang perempuan yang begitu percaya walau hanya menjamah atau memegang jubah Tuhan Yesus dia akan sembuh. Dan ia benar mendapatkan kesembuhan karena iman kepercayaannya. Wow. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik, kita berserah terus kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menjaga, memberkati, melindungi kita, bahkan menyembuhkan kita, asalkan kita semangat untuk datang kepada Tuhan, datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Masih males-malesan enggak di rumah? Sudah baca Alkitabnya belum? Atau masih males-malesan kalau diingatkan ibadah? Enggak ya, kakak yakin pasti adik-adik sekolah minggu sudah memiliki semangat untuk selalu datang kepada Tuhan. Oke. Nah, hari ini kakak mau berikan satu ayat lagi untuk kalian. Ini sebagai ayat hafalan kita ya. Kamu bisa buka dari Markus 6 ayat 56. Oke, Markus 5 ayat 56. Kakak bacain ya. Kemanapun ia pergi, ke desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, ayat yang menjadi ayat hafalan kita hari ini ada ayat yang terakhir adik-adik, kalimat yang terakhir. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sekali lagi ya, kita pakai gerakan deh biar ingat. Markus 5 ayat 56. Coba ulangi. Markus 5 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya akan menjadi sembuh. Oke adik-adik, itu ayat hafalan kita ya. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian untuk berkreasi. Nah, hari ini kreasinya mengenai pakaian, atau tadi kan kita belajar bagaimana mengenai jubah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak Heni akan mengajak kita membuat sebuah baju dari kertas origami. Nah, kamu hanya perlu menyiapkan kertas origaminya. Nah, sebenarnya kertas origami yang kamu perlukan yang berukuran persegi panjang. Jadi ini bisa kamu bagi dua. Jadi kamu bisa lipat dua. Terus kamu bisa gunting. Nah, gunting
jadinya seperti ini. Oke, jadi kita perlunya kertas origami yang berukuran persegi panjang seperti ini. Kemudian kalau sudah kamu siapkan, kita mulai ya. Kita lipat ini menjadi 2. Oke. Setelah dilipat, kamu buka kembali. Jadi ada bekas lipatannya. Nah, sudah. Setelah itu kita akan lipat dari sebelah kanan ke tengah. Nah, sampai ke garis lipatan tadi ya, Dek. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kiri juga kamu lipat ke tengah seperti ini. Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, jadi lipatannya seperti ini ya. Jadi kayak bisa dibuka tutup gitu. Oke. Setelah itu, nah, bagian atas ini sudah kamu buka ke luar, tapi agak serong gini. Saya lihat ya. Dari tengah kamu lipat serong sini. Begitu juga dengan yang sisi yang satunya lagi. Oke. Ayo lipat dengan rapi adik-adik. Sudah? Nah. Sekarang sisi yang sisi yang bawah sudah, sekarang sisi yang sisi yang atas sudah. Sekarang kita ke bawah. Nah, yang bawah ini kita putar ke atas biar lebih gampang. Sudah? Nah, yang ini kamu lipat sedikit aja ke belakang. Oke. Setelah itu kamu masuk ke dalam seperti ini. Saya sama ya, sisi kanan dan sisi kiri. Oke, usahakan dia sejajar rapi. Oke, tadi sudah dimasukkan ke dalam kan? Nah, sekarang bagian yang bawah tadi kamu lipatkan ke atas dan kamu bisa masukkan sedikit ini ke dalamnya. Jadi dia berbentuk kaos berkeras seperti ini. Oke, sudah bisa adik-adik? Gampang sekali kan? Nah, jadi ini adalah baju ataupun kaos yang berkeras. Nah, kamu bisa buat ini sampai beberapa buah. Kamu bisa hias, kamu bisa tempel di sini bulat-bulat, atau kamu bisa tulis seperti yang sudah kakak kerjakan ini. Tada! Oke, jadi ini bisa kamu gantung, kamu letakkan di dinding kamar kamu ataupun di pintu kamar. Kamu bisa tulis nama kamu seperti kayak kakak yang sudah nampak ya. Oke, gampang sekali kan kreasi hari ini? Ya, jadi nanti kalau kamu sudah buat hasil kreasi kamu, jangan lupa dihias-hias, atau kamu bisa tempel buat banyak, bikin nama kamu, nanti difotoin ya, terus dikasih tunjuk deh sama kakaknya. Kakak gak sabar untuk melihat hasil kreativitas adik-adik semua. Oke, demikian cerita kakak hari ini. Semoga kamu tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam menyambut Tuhan Yesus ya. Dan sekarang kita tutup dengan doa ya adik-adik. Sekarang coba lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, doanya kita sama-sama ya adik-adik. Ikutin doa kakak. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa, yang terus boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, bahkan sebagian daripada firman-Mu boleh kami dengar,
Dan biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Kami terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Bahkan saat kami sakit, Tuhan pasti akan menyembuhkan kami. Karena Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita menyambut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak sekolah minggu kami yang sudah mengajari kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka, agar mereka tetap sehat-sehat selalu. Mereka tetap semangat juga Tuhan, untuk bersama-sama kami memuji, menyembah Engkau. Kami mau berdoa juga untuk orang tua kami, untuk mama papa, biar Tuhan juga selalu berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka ya Tuhan rezeki berkat Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ya Bapa berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada, biar mereka juga tetap sehat Tuhan, jagai mereka. Tuhan Yesus, kami rindu untuk berkumpul bersama kembali. Biarlah Tuhan yang pulihkan setiap keadaan ini, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul bersama teman-teman kami, kakak sekolah minggu kami memuji-Mu bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja kami GBI Pambil, biar Tuhan berkati gereja kami, semua anak-anak Tuhan, bahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan selalu jagai, berkati, agar Tuhan Yesus mereka boleh mengajari kami, boleh memberkati kami juga Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk kota kami, kota Batam, dan negara kami Indonesia. Pulihkan Tuhan Yesus, sembuhkan setiap orang yang sakit, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Buat adik-adik yang rindu untuk diberkati, kita sama-sama angkat tangan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati-Mu, Tuhan Yesus yang selalu menjagai-Mu, Tuhan Yesus yang selalu melindungi-Mu dimanapun kamu berada. Kita yang hari ini sama-sama percaya dan bersukacita dan menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.